Assalamualaikum. Hai teman-teman, kenalin nama aku Sindiasari Puspagita. Aku absen 3. Aku dari kelas 11 MIPA 2. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai sistem indera. Apa sih sistem indera itu? Nah, sistem indera adalah bagian dari koordinasi yang berperan dalam pemrosesan informasi sensorik, yakni sebagai reseptor atau yang menerima stimulus dari luar. Nah, sistem indera ini ada 5. Ada 5 indera ya. Yang pertama indera penglihatan, yang kedua adalah indera penciuman, yang ketiga adalah indera perasa yaitu lidah, dan yang keempat adalah indera pendengaran, dan yang terakhir adalah indera peraba. Oke, mari kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama indera penglihatan. Indera penglihatan disebut juga dengan mata. Nah, pernahkah kalian melihat pemandangan yang indah? Nah, pasti pernah dong. Kalian melihat pemandangan tersebut menggunakan apa? Pasti menggunakan mata dong. Masa mau menggunakan yang lain? Nah, dengan menggunakan mata, kalian bisa melihat berbagai macam pemandangan, berbagai macam hewan, berbagai macam tumbuhan, berbagai macam benda-benda di sekitar kalian. Nah, tapi kalian apakah pernah berpikir, bagaimana sih mata kita bisa melihat itu semua? Bagaimana sih cara kerjanya? Yuk pelajari lebih lanjut bersama aku. Nah, gini. Awalnya, benda yang kita lihat memantulkan cahaya. Kemudian cahaya tersebut diterima oleh mata. Nah, cahaya ini disebut juga dengan stimulus. Nah, stimulus biasa disebut juga dengan rangsangan. Nah, stimulus ini berupa gelombang cahaya tampak. Nah, gelombang cahaya tampak ini adalah gelombang cahaya elektromagnetik yang dapat diterima oleh mata. Nah, gelombang elektromagnetik ini berupa warna-warna pelangi atau warna-warna di sekitar kita. Nah, warna-warna gelombang elektromagnetik ini bisa disebut juga dengan gradasi warna pelangi. Nah, kemudian cahaya tersebut diterima oleh kornea. Nah, kornea ini berbentuk melengkung. Kemudian cahaya yang diterima oleh kornea ini diteruskan ke pupil. Ketika di pupil, cahaya diatur intensitasnya, kemudian diteruskan ke lensa mata. Nah, di lensa mata ini cahaya difokuskan agar jatuh tepat di retina mata. Nah, tepatnya di bintik kuning pada retina mata. Bintik kuning ini terdapat sel reseptor. Sel reseptornya disebut dengan fotoreseptor yang berbentuk sel batang dan sel kerucut. Untuk sel batang ini adalah reseptor yang dapat menangkap cahaya ketika kita berada dalam tempat yang redup. Untuk sel reseptor yang kerucut adalah untuk kita melihat pada cahaya normal dan melihat warna-warna. Selanjutnya, sel reseptor tersebut merubah gelombang cahaya tersebut menjadi impuls yang kemudian diteruskan melalui saraf optik yang kemudian diteruskan ke otak, tepatnya di korteks visual yang ada di otak besar. Nah, kemudian di otak kemudian diinterpretasikan menjadi benda yang nyata. Kok benda yang nyata sih? Emangnya awalnya nggak nyata. Nah, gini, bayangan yang ada di sini dan hasil interpretasi itu berbeda. Nah, misalnya saja apel. Apel bentuknya kan misalnya aja seperti ini. Nah, sebelum diinterpretasikan ketika di retina, bayangan benda tersebut terbalik, nyata, dan kecil. Sehingga setelah diinterpretasikan oleh otak, oleh sistem syaraf kita, sehingga kita bisa melihat bahwa buah apel itu bentuknya seperti ini. Nah, itulah mekanisme melihat. Kemudian kita lanjut lagi ke indera yang kedua, yaitu indera penciuman. Indera penciumannya, organnya adalah hidung ya. Di hidung ini untuk stimulus dan
reseptornya berbeda loh dengan indera penglihatan. Untuk di indera penglihatan kan stimulusnya berupa gelombang cahaya. Nah, untuk indera penciuman ini stimulusnya berupa senyawa kimia. Nah, kita bisa mencium bau aroma makanan ataupun parfum, itu adalah hasil dari berbagai macam senyawa kimia. Awalnya senyawa kimia masuk melalui rongga hidung. Kemudian di dalam rongga hidung, senyawa kimia terlarut bersama mukus. Ada yang tahu nggak mukus itu apa? Nah, mukus adalah lendir yang berada di hidung. Kalian pasti tahu kan? Nah, itu dia. Senyawa kimia yang sudah bergabung dengan mukus kemudian diterima oleh reseptor. Reseptor yang berada di hidung bernama kemoreseptor yang berada di epitel olfaktori. Nah, reseptor yang berada di epitel olfaktori ini hanya bisa berikatan dengan satu senyawa saja. Nah, pengikatan senyawa dan reseptor ini mengakibatkan terbukanya kanal ion sehingga menyebabkan dipolarisasi yang sehingga terbentuk impuls. Kemudian impuls tersebut disalurkan melalui syaraf yang namanya syaraf olfaktori yang diteruskan ke otak, tepatnya di korteks olfaktori, yaitu di lobus frontal dan temporal. Nah, sekarang udah selesai ya mengenai indera penciuman, maksudnya mengenai mekanisme kita bisa mencium bau itu. Nah, sekarang yang ketiga, indera perasa. Bagaimana kita bisa merasakan makanan itu asin, itu manis. Nah, sama seperti pada indera penciuman. Untuk di indera perasa ini, stimulus dan reseptornya sama. Untuk stimulusnya yaitu senyawa kimia dan reseptornya adalah kemoreseptor. Namun, perbedaannya untuk di indera perasa ini, kemoreseptornya berupa kuncup pengecap. Nah, yang berada di tengah papila. Kalian tahu kan papila itu apa? Papila adalah tonjolan yang berada di lidah. Kalian pasti pernah mengatakan di lidah itu tidak mulus. Ada tonjolan-tonjolan kecil, itu namanya papila. Dan di tengah papila itu terdapat kuncup pengecap yang bisa untuk merasakan. Nah, kemudian di kuncup pengecap ini merubah menjadi impuls yang kemudian diteruskan ke syaraf fasial dan glosofaringet. Kemudian diteruskan lagi ke korteks gustatori, tepatnya di lobus frontal. Nah, untuk bisa merasakan asin, manis, asam, pahit itu ada di bagian-bagian lidah. Nah, untuk di depan, bagian lidah yang depan ini bisa merasakan pahit dan yang paling belakang adalah pahit. Nah, lidah kan seperti ini. Nah, di depan sini bisa merasakan manis. Kemudian di sini asin dan asam, yang di belakang adalah pahit. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut lagi ke indera pendengaran. Nah, untuk di indera pendengaran ini organnya adalah telinga. Dan stimulus dan reseptornya sudah berubah lagi ya. Untuk stimulusnya adalah gelombang suara. Gelombang suara adalah gelombang yang memiliki frekuensi dan amplitudo. Nah, awalnya gelombang suara diterima oleh daun telinga, kemudian disalurkan melalui kanal, kemudian diterima oleh membran timpani atau biasa kita sebut gendang telinga. Kemudian gelombang suara kemudian menggerakkan gendang telinga sehingga menyebabkan tiga tulang telinga atau tiga tulang gendang telinga tersebut bergetar. Kemudian sampai berlanjut ke telinga bagian dalam. Nah, di telinga bagian dalam ini disebut koklea. Di dalam koklea ini terdapat organ namanya organ korti atau organ kortil. Bisa terserah kalian menyebutnya. Kemudian di dalam organ korti ini terdapat sel reseptor yang namanya mekanoreseptor yang berupa sel rambut. Nah, sel rambut ini mengubah menjadi impuls yang diteruskan ke saraf, yaitu saraf auditori. Kemudian diteruskan lagi sampai ke otak, yaitu di korteks auditori.
Kemudian yang terakhir adalah indera peraba. Indera peraba organnya adalah kulit. Kita tahu kulit menutupi seluruh tubuh kita ya. Nah, bagaimana kita bisa merasakan sakit? Merasakan sakit karena jarum atau karena tubrukan, bisa jadi kan. Nah, untuk stimulusnya dan reseptornya juga berbeda. Untuk stimulusnya di indera peraba ini paling banyak, bisa berupa sentuhan, bisa berupa tekanan, bisa berupa rasa sakit, bisa berupa panas atau dingin. Nah, untuk reseptornya berbeda, setiap stimulus berbeda reseptor. Nah, awalnya misalnya kita merasakan sakit, ketusuk jarum misalnya. Nah, itu akan diterima oleh syaraf bebas, ujung syaraf bebas yang berada di permukaan kulit. Nah, kemudian diteruskan ke reseptor. Nah, reseptornya itu tergantung dengan stimulusnya. Misalnya sentuhan dan tekanan. Stimulusnya sentuhan dan tekanan. Reseptornya mekanoreseptor. Untuk yang itu rasa sakit, reseptornya bernama nosiroreseptor. Nah, sedangkan untuk suhu yang panas dingin itu bernama termoreseptor. Nah, setelah diterima oleh reseptor masing-masing, jika kita mengalami hal-hal tersebut, kemudian diteruskan ke syaraf. Syarafnya seluruh sistem syaraf, karena kita tahu kan kulit berada di seluruh tubuh kita, sehingga indera peraba ini menggunakan syaraf hampir seluruh sistem syaraf digunakan pada indera peraba ini. Nah, kemudian diteruskan sampai ke otak. Tepatnya di korteks somatofaktori. Nah, itulah dia 5 sistem indera. Dan bagaimana kita bisa merasakannya? Kita bisa melihat, kita bisa mencium bau masakan, kita bisa merasakan masakan, kita bisa mendengarkan, dan kita bisa merasakan. Nah, untuk itu ada 5 gangguan yang akan saya jelaskan. Oke, gangguan yang ada pada sistem indera yang pertama adalah miopi. Miopi adalah rabun dekat. Nah, rabun dekat ini adalah kelainan pada lensa mata. Lensa mata ini membuat bayangan benda tidak tepat jatuh di retina, sehingga jatuhnya di depan retina. Untuk mengatasinya dengan cara menggunakan kacamata berlensa cekung. Yang kedua adalah hipermetropi, yaitu rabun jauh. Untuk rabun jauh ini adalah juga kelainan pada lensa mata karena terlalu pipih, sehingga tidak dapat melihat benda dengan jelas ketika benda tersebut ada di jarak yang lebih jauh. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Dengan menggunakan kacamata lensa cembung. Nah, yang ketiga adalah buta warna. Buta warna ini juga gangguan pada mata ya. Gangguan buta warna ini terdapat 2 macam, yaitu buta warna total dan buta warna sebagian. Untuk buta warna total bermasalah terhadap sel fotoreseptor. Kalian kan sudah tahu tadi ya, fotoreseptor ada 2, yaitu sel batang dan sel kerucut. Untuk sel kerucut kan untuk sel yang bisa melihat warna. Nah, pada buta warna total ini tidak memiliki pasien yang buta warna ini tidak memiliki sel reseptor yang kerucut. Bisa karena rusak atau memang tidak punya. Terus untuk yang buta warna sebagian terdapat 2 macam juga. Ada yang buta warna sebagian yang tinggal 2 sel kerucut, ada yang masih mempunyai 3 sel kerucut namun yang satu adalah tergeser. Maksudnya begini kan, sel
kerucut itu ada 3, yaitu merah, biru, dan hijau. Kan ada radiusnya, radius warna yang dicapai. Nah, ini untuk buta warna yang 3 warna ini itu menggeser, radiusnya menggeser, jadinya itu ikut tercampur gitu. Nah, cara mengatasinya untuk buta warna total bisa menggunakan kacamata yang sudah didesain itu untuk, karena ini faktor genetik ya, untuk buta warna ini karena faktor genetik. Kemudian yang keempat adalah penyakit furunkulosis. Furunkulosis ini adalah penyakit pada gangguan pada indera pendengaran. Furunkulosis ini penyakit karena infeksi bakteri sehingga menyebabkan tonjolan pada telinga. Ini bisa menular. Jika dibiarkan lebih lanjut bisa komplikasi sehingga bisa meningitis atau bisa pneumonia. Nah, kemudian untuk mengatasinya bisa dengan diberikan antibiotik karena itu disebabkan oleh bakteri, dan bisa dengan insisis. Kemudian yang terakhir adalah gangguan yang bernama otitis media. Ini juga gangguan pada indera pendengaran ya, yaitu kelainan pada penyakit yang ada di bagian telinga dalam. Nah, kalian kan tahu telinga itu terdapat rumah siput atau koklea. Misalnya ini rumah siput. Kemudian ini ada 3 tulang pendengaran. Kemudian ini adalah gendang telinga. Kemudian ini saluran kanal. Kemudian ini daun telinga. Nah, bisa lihat kan? Maaf ini tadi gambar yang tadi ya. Ini ketika keadaan normal di daerah sini, di daerah tulang pendengaran, ini kosong, tidak terdapat cairan. Yang terdapat cairan hanya di dalam rumah siput ini. Namun pada penyakit otitis media, ini di bagian gendang telinga sini terdapat banyak cairan. Kemudian gendang telinganya sehingga membengkak. Nah, inilah namanya penyakit otitis media. Jika dibiarkan bisa komplikasi, bisa menyebabkan tuli juga. Ini disebabkan oleh bakteri. Untuk cara penanganannya, kita bisa mengandalkan imun dari tubuh kita. Tapi namun jika dibiarkan semakin lama semakin memburuk, itu bisa diberikan antibiotik atau antiinflamasi. Karena ini bisa disebabkan oleh bakteri maupun oleh virus. Untuk antiinflamasinya adalah obat untuk meredakan nyeri. Nah, sekian dari saya. Sampai sini dulu ya. Udah malam juga. Oh, belum malam ya? Cuma ada di rumah aja. Karena ini waktunya belajar di rumah aja. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.